Di tengah upaya pengendalian pandemi di tanah air, masyarakat Indonesia juga menghadapi gangguan infodemik seputar COVID-19. Informasi palsu dan hoaks pada masa pandemi tidak hanya berpotensi menghambat penanganan pandemi, namun juga membahayakan. Maraknya infodemik yang terdiri atas misinformasi serta hoaks mengenai COVID-19 di tengah masyarakat dapat memperburuk situasi pandemi. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam periode Januari 2020 hingga Agustus 2021, sebanyak 1.800 lebih hoaks temuan Kemenkominfo dan sebanyak 767 kasus hoaks telah mendapatkan penerapan tindakan hukum. Dirjen IKP Kementerian Informasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan, guna mengatasi hoaks yang beredar, pihaknya tengah menerapkan dua strategi, yakni penguatan dari sisi hulu berupa edukasi literasi di tengah masyarakat. Sedangkan pada sisi hilir, Kemenkominfo melakukan tindak lanjut berupa kontranarasi, penegakan hukum, dan pencabutan berita dari platform digital. Inovasi dalam strategi komunikasi juga terus dilakukan Kominfo agar dapat beradaptasi dengan dinamis dalam berbagai situasi. Kominfo melakukan tindakan dari hulu sampai ke hilir. Di hulunya kita melakukan edukasi, misalnya kita sedang melaksanakan yang kita sebut Gerakan Nasional Literasi Digital. Itu sudah diluncurkan oleh Presiden beberapa bulan lalu dan kita terus melakukan literasi digital ini ke berbagai daerah. Itu dari hulu, dari hilir kita melakukan kontranarasi seperti yang tadi saya sebutkan, kemudian meminta platform digital untuk menurunkan informasi hoax tersebut. Nah, di hilir kita juga melakukan yaitu tadi penegakan hukum, tetapi sekali lagi jumlahnya tidak banyak karena Kominfo dalam hal ini itu di luar wilayah Kominfo. Kalau penegakan hukum itu adalah wilayahnya kepolisian, aparat Polri begitu, sehingga kami lebih berkonsentrasi pada literasi digital satu di hulu dan kedua kalau di hilir kita lebih berkonsentrasi pada kontranarasi. Sementara itu, Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo, Septiaji Eko Nugroho mengungkapkan, hoaks di Indonesia sudah menciptakan perilaku bermasalah, sehingga sangat diperlukan kewaspadaan. Oleh karenanya, agar tidak terjebak dalam berita bohong, Mafindo meminta masyarakat agar jangan mudah kagum terhadap sebuah berita baru, serta wajib memeriksa fakta saat menemukan informasi yang meragukan. Septiaji pun menegaskan, kolaborasi pemerintah dan lintas sektoral harus dilakukan untuk penguatan literasi digital, sekaligus memastikan penyampaian informasi yang benar kepada seluruh masyarakat. Kita perlu mengajak masyarakat untuk lebih mengenal tentang ekosistem periksa fakta di Indonesia, yaitu adalah sumber-sumber informasi, klarifikasi atas isu-isu yang beredar di masyarakat. Sebagai contoh, kalau dari pemerintah itu kan sudah punya situs COVID-19 Go.id ya, di sana sudah ada kanal namanya Hoaxbuster. Jadi ketika misalnya ada hoax yang beredar, itu juga biasanya sudah dipublikasikan di sana. Kominfo saya rasa juga sudah punya. Kami di Mafindo bekerja sama dengan organisasi media, kawan-kawan media online, itu juga mengelola ada situs namanya cekfakta.com. Di cekfakta.com dan juga situs kami turnbackhoax.id ini juga membantu masyarakat ya untuk memudahkan mencari informasi. Jadi seandainya saya dapat pesan di grup WhatsApp nih, apa betul kalau misalnya siswa mau masuk sekolah, dia harus tes swab dulu begitu. Nah, informasi sebenarnya kalau dicari di situ-situ nanti langsung ketemu. Kalau misalnya yang lebih mudah lagi, misalnya beberapa orang mungkin dia jarang ya menggunakan browser atau mungkin tidak terbiasa menggunakan media sosial, tetapi sangat aktif menggunakan aplikasi seperti WhatsApp. Nah, kami juga di Mafindo itu sejak 2 tahun yang lalu, kami merilis namanya chatbot. Ini kerjasama kami dengan WhatsApp. Jadi menggunakan nomor tip line kami, yaitu 0859 2160 0500, masyarakat bisa langsung bertanya kepada nomor itu. Novi Permatasari, Tim Liputan, DAI TV.